Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Rohman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Universitas Islam. Karena berkatnya hingga saya dapat mengerjakan tugas mata kuliah PNI. Untuk yang keduanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan menonton video dari saya. Tapi sebelumnya saya akan membuka diri, perkenalkan saya Cynthia Melati dari kelas 1 KIC akan memberikan penjelasan mengenai konsep dasar pendidikan modernisasi Islam. Mengapa kita perlu adanya modernisasi beragama? Yang pertama, salah satu esensi kehadiran suatu agama adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai seorang makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya termasuk dalam menjaga kehidupan manusia agar terhindar dari hilangnya nyawa. Seringkali ya teman-teman, kita kayak merasakan down atau apa, sehingga kita seringkali berpikiran untuk bisa menghilangkan nyawa kita sendiri, padahal hal itu sangat dilarang dalam agama. Yang kedua itu untuk mewadahi seluruh kompleks persoalan kemanusiaan. Yang semakin zaman semakin maju, semakin banyak manusia, maka akan semakin banyak masalah yang berbeda-beda, terutama dalam Indonesia yang penuh dengan keragaman. Maka karena itu perlu adanya modernisasi sebagai tempat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, ini khusus dalam Indonesia ya teman-teman, modernisasi beragama diperlukan sebagai strategis kebudayaan untuk menjaga dan merawat keindonesiaan kita sebagai bangsa yang heterogen. Sejak awal pendirian bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbagai negara, yaitu adanya Pancasila dalam NKRI, telah berhasil menyatukan semua kompleks agama, etnis, bangsa, dan budaya. Kesimpulannya, kita perlu modernisasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting dalam menciptakan kehidupan beragama yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan selanjutnya. Ya, untuk materi selanjutnya itu ada definisi modernisasi beragama ya. Apa sih itu modernisasi beragama? Itu pentingnya modernisasi beragama. Lalu apa sih itu modernisasi beragama itu apa? Dalam bahasa yang lebih sederhana ya teman-teman, modernisasi Islam dapat dipahami sebagai pandangan atau sikap berusaha mencari jalan yang tengah atau al-wusta modernisasi, yaitu Muslim moderat menjalankan Islam secara mendalam atau tampak dan seimbang, baik dari tatanan hubungan Allah atau hablum minallah dan tatanan hubungan dengan manusia atau hablum minannas. Kehidupan moderat cenderung fokus untuk meningkatkan bentuk kehidupan manusia,
baik berkaitan dengan pengetahuan, sistem ekonomi, ataupun keuangan, politik, kebangsaan, pertahanan kesatuan, maupun bangsa. Tujuan dan manfaat moderasi beragama. Yang pertama itu ada tujuan moderasi beragama, yaitu sebagai tujuan pendidikan agama Islam. Islam sebagai agama perdamaian yang mampu menyatukan antar manusia baik dalam keragaman agama maupun keragaman budaya. Sehingga perlu adanya modernisasi beragama untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan agama tersebut. Yang kedua itu ada penyampaian nilai modernisasi yang beragama yang tergantung dalam hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi dan formulasi modernisasi beragama di dalam kurikulum itu sendiri. Yang ketiga itu ada pendidikan profesional yang moderat. Moderat sendiri yaitu seimbang antara kepentingan kanan dan kepentingan kiri, artinya tidak memihak. Yang kedua itu manfaat adanya modernisasi beragama. Yang pertama itu membangun sikap toleransi dalam kehidupan keberagaman yang rukun dalam kalangan bermasyarakat. Yang kedua, menekankan keseimbangan baik dalam keseimbangan pribadi keluarga, masyarakat, maupun kehidupan keluarga. Kita tidak boleh mementingkan salah satu kehidupan tersebut, ya teman-teman. Untuk ketiga itu ada menciptakan dakwah agama Islam sebagai metode penyebarluasan Islam. Ya, dalam ini Islam dengan adanya modernisasi maka akan terkenal dengan adanya agama perdamaian. Nah, karena itu melalui perdamaian itu maka akan banyak orang yang terikat dan ingin masuk dalam agama Islam menjadi sebagai salah satu metode penyebaran agama Islam. Materi berikutnya ada landasan normatif. Di sini landasan normatif sendiri adalah suatu yang diatur oleh norma atau aturan. Dalam Islam, syariat Islam, landasan normatif merupakan syariat Islam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asyari, yaitu untuk menciptakan atau menentukan hukum syara. Umat Islam meyakini bahwa yang diciptakan atau diturunkannya merupakan wahyu yang terbebas dari campur tangan manusia atau makhluk. Wahyu yang dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan normatif pendidikan modernisasi Islam ialah suatu alasan bagaimana terciptanya modernisasi Islam yang kokoh. Kokoh sendiri artinya tidak dapat terganggu-gugat ya, karena diatur oleh norma-norma agama Islam. Dan norma-norma tersebut bisa kita lihat berdasarkan pada ayat Allah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian itu ada landasan historis ya teman-teman. Landasan historis sendiri merupakan landasan yang dijadikan dasar atau pedoman sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Jadi bukan rekayasa ya teman-teman. Suatu yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi landasan historis pendidikan Islam merupakan landasan atau dasar yang diambil dari peristiwa atau fakta-fakta yang pernah terjadi, baik itu peristiwa di masa kenabian ataupun peristiwa di zaman lalu ya, sebagai salah satu pedoman untuk dijadikan sebagai
landasan historis. Ya, mengenai modernisasi beragama, yaitu kita dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada keadilan atau adalah. Ya, pasti kalian sering mengetahui tentang keadilan kan? Pasti juga sering banget merasakan apa itu keadilannya, yaitu sikap tengah-tengah atau seimbang dalam semua aspek kehidupan dalam melaksanakan perintahnya, baik perintah dalam Al-Quran maupun berbuat baik atau keutamaan. Ya, keadilan sendiri itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, tanpa membeda-bedakan, tanpa memihak salah satunya. Terus yang kedua itu mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Terus untuk prinsip kedua itu ada keseimbangan atau tawazun ya teman-teman. Dalam ini yaitu seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran yang rasional. Kedua itu ada dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, menyelesaikan sikap berhikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhikmat kepada sesama manusia. Prinsip modernisasi ini diwujudkan dalam bentuk kesinambungan positif maupun dalam segala aspek, dari segi keyakinan, kepercayaan maupun praktek, baik dalam materi maupun maknawi, keseimbangan dunia maupun ukhrawi dan sebagainya. Ketiga ini ada toleransi ya teman-teman. Pasti nggak asing dong yang namanya toleransi, apalagi toleransi dalam beragama. Apa itu sih toleransi? Ya, toleransi sendiri merupakan sikap menghargai pendirian orang lain tanpa harus memaksaan sesuai dengan kehendak kita ya. Dan menghargai bukan berarti membenarkan, apalagi mengikuti. Jadi terkadang kita ya punya teman berbeda keyakinan, ya dihargai saja ya. Bukan berarti kita harus mengikuti agama mereka, itu bukan berarti seperti itu. Sedangkan dalam Islam, toleransi berarti menghormati atau mentoleransi tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Ya, untuk kesimpulannya dari materi yang telah saya paparkan, modernisasi pendidikan adalah suatu hal yang penting dilakukan, apalagi pada zaman sekarang. Mengingat segala sesuatunya kini dapat berkembang dengan pesat. Banyak sekali muncul hal-hal dan penemuan-penemuan baru hanya dalam waktu yang sangat singkat. Serta tantangan yang dihadapi oleh manusia pun makin banyak. Oleh karena itu, tetaplah bertekad berdedikasi sehingga kesatuan dan kesatuan kita tetap